Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ersat Serendra. Saya dari kelas 2A Ekonomi Syariah dengan NIM 55542100005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil survei yang saya lakukan yang berjudul yaitu kepuasan masyarakat terhadap jaringan internet. Nah, kemudian latar belakang dari survei yang saya lakukan yaitu di era sekarang ini yang serba digital. Teknologi sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Contohnya teknologi dalam hal komunikasi. Dengan kualitas internet yang sangat berperan penting dalam menjalankan teknologi komunikasi. Dengan adanya teknologi komunikasi, manusia dapat saling tukar-menukar informasi dari jarak jauh dengan waktu yang relatif cepat dan efisien. Akan tetapi, pada era ini, perusahaan telekomunikasi mulai berfokus kepada jasa penyedia internet atau Internet Service Provider atau ISP. Akibat pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia yang terus meningkat. Adapun pertumbuhan akses internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut survei yang dilakukan oleh ABJI atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, diketahui bahwa pengguna internet di Indonesia pada bulan Maret 2018 sudah mencapai 143,26 juta atau setara dengan 54,7% dari total populasi penduduk Indonesia. Kemudian, maksud dan tujuan dan sasaran. Nah, maksud dari dilakukan survei ini yaitu untuk mengukur tingkat kualitas internet dan kepuasan masyarakat di Kabupaten Serang. Adapun lokus atau cakupan yaitu Kecamatan Pamarayan, Kecamatan Cikesal, dan Kecamatan Petir. Tujuan diadakan survei ini yang pertama itu untuk mengukur kepuasan masyarakat atau pelanggan terhadap kualitas jaringan internet di daerahnya. Kemudian untuk menganalisis dan menentukan nilai indeks kepuasan masyarakat. Yang terakhir itu untuk mengetahui provider yang banyak dipakai masyarakat untuk mengukur kualitas internet dan kepuasan masyarakat di Kabupaten Serang. Adapun tinjauan pustaka di sini yang pertama itu kualitas internet. Nah, kualitas jaringan merupakan salah satu pendorong utama kualitas layanan secara keseluruhan. Pelanggan dapat menilai kualitas jaringan berdasarkan kualitas dan kekuatan sinyal jaringan, jumlah error, kecepatan download dan upload, dan waktu responden sistem yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, yang kedua itu kepuasan masyarakat. Menurut Peter dan Olson, menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah konsep yang paling menentukan dalam pemikiran pemasaran dan riset konsumen. Secara teori, konsumen yang merasa puas dengan produk, jasa, atau merek, kemungkinan besar akan terus membelinya dan memberitahukan kepada yang lain perihal pengalaman-pengalaman menyenangkan yang dirasakan dengan produk atau jasa. Kemudian metodologi atau cara melakukan penelitian. Di sini jenis dan sumber data yaitu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini meliputi jawaban dari pertanyaan kuesioner masyarakat yang menggunakan operator seluler Telkomsel, Indosat, XL, dan Smartfren. Kemudian metode pengumpulan data. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan non-probability sampling, yaitu responden mengisi survei secara online. Adapun sumber data adalah di mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Dan yang terakhir itu populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kecamatan Pamarayan, Kecamatan Cikesal, dan Kecamatan Petir. Nah, adapun sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dari penelitian ini adalah pelanggan Telkomsel, Indosat, XL, dan Smartfren. Nah, pembahasan.
Data-data yang digunakan berasal dari hasil survei yang dilakukan dengan menyebar angket kuesioner kepada 102 orang responden. Pertanyaan pada angket atau kuesioner meliputi unsur-unsur. Yang pertama yaitu kepuasan masyarakat, yang kedua itu kualitas internet. Adapun klasifikasi responden dibedakan berdasarkan yang pertama jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan merek SIM card yang dipakai. Kemudian hasil survei. Di sini sebaran responden kepuasan jaringan internet. Ini di sini menurut wilayahnya. Di sini yang paling mendominasi yaitu responden yang berasal dari daerah Cikesal sebesar 42 responden. Disusul Pamarayan 31 responden dan yang terakhir Petir dengan 29 responden. Dengan presentasi Kecamatan Petir memperoleh presentasi 29%. Kecamatan Pamarayan memperoleh 30% dan Kecamatan Cikesal memperoleh 41%. Nah, komposisi responden berdasarkan jenis kelamin. Di sini jenis kelamin responden yang paling banyak yaitu perempuan dengan persentase 64,70%. Dan yang berjenis kelamin laki-laki hanya mendapatkan persentase sebesar 35,30%. Selanjutnya, komposisi responden berdasarkan tingkat pendidikan. Di sini yang paling mendominasi yaitu responden dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 55%, disusul oleh yang kuliah 33%, yang tingkat SD 7%, dan yang terakhir SMP hanya memperoleh 5%. Kemudian komposisi responden berdasarkan SIM card yang dipakai. Di sini kebanyakan responden menggunakan SIM card yang bermerek XL dengan persentase 38,2%, disusul Telkomsel 29,4%, disusul Indosat 28,4%, yang terakhir Smartfren dan dengan hanya mendapatkan persentase sebesar 2,9%. Nah, kemudian komposisi responden berdasarkan SIM card dengan jaringan yang stabil di daerah responden. Di sini responden kebanyakan memilih SIM card yang bermerek Telkomsel dengan persentase sebesar 38,6%, disusul XL 28,7%, Indosat 26,7%, dan Smartfren 5,9%. Kemudian komposisi responden berdasarkan frekuensi gangguan yang terjadi di daerah responden. Di sini responden kebanyakan memilih jarang, yaitu jarang terjadinya gangguan di daerahnya dengan presentase sebesar 56,9%. Responden yang memilih sering sebesar 26,5%, sangat sering 15,7%, dan tidak pernah hanya mendapatkan persentase sebesar 1%. Kemudian yang terakhir di sini komposisi responden berdasarkan kepuasan. Di sini rata-rata responden sudah puas dengan kualitas jaringan internet di Kabupaten Serang, khususnya di Kecamatan Petir, Kecamatan Pamarayan, Kecamatan Cikesal. Dengan persentase puas yaitu 58,8%, sangat puas 8,8%, kurang puas 23,5%, tidak puas 3,9%, dan yang terakhir sangat tidak puas mendapatkan persentase hanya 40,9%. Nah, di sini kita akan melakukan analisis dari variabel pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama untuk pertanyaan kualitas jaringan internet, kita lambangkan dengan X. Mendapatkan item correlation sebesar 0,88 dengan
R-table. Di sini R-table 102 dikurang 2 yaitu R-table dari 100 yaitu sebesar 0,19. Di sini keterangannya valid ya. Untuk pertanyaan yang kedua sendiri mendapatkan item korelasi sebesar 0,91 dengan R-table 0,194, keterangannya itu valid. Jadi uji validasi masing-masing variabel dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen yang terdapat pada kuesioner dapat dinyatakan valid. Kemudian kita uji reliabilitas. Nah, koefisien reliabilitas dari survei ini yaitu sebesar 0,75 dengan keterangan reliabilitasnya tinggi. Dalam uji reliabilitas ini menggunakan dua pertanyaan yang ada pada kuesioner, yaitu frekuensi terjadinya gangguan di daerah responden atau X1 dan kepuasan masyarakat terhadap jaringan internet di wilayahnya atau Y1. Dalam perhitungan ini menggunakan Excel. Kemudian didapatkan hasil reliabilitas sebesar 0,7582 dengan reliabilitas tinggi. Di sini analisis uji korelasi. Kita interpretasikan korelasinya terlebih dahulu. Dilihat dari besarnya R sebesar yaitu R 0,6175. Maka hubungan antara frekuensi terjadinya gangguan dengan kepuasan masyarakat termasuk dalam kategori kuat. Kemudian untuk koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi 0,38 atau 38,1%. Jadi, variabel frekuensi terjadinya gangguan menjelaskan variabel kepuasan masyarakat hanya sebesar 38,1%. Sementara sisanya 61,9% dijelaskan oleh faktor lainnya di luar model. Maksud faktor lain di luar model ini tidak dipengaruhi faktor frekuensi terjadinya gangguan saja. Misalkan bisa aja harga kuota internet, biaya telepon, dan bonus yang sering dikasih oleh provider sendiri. Kemudian di sini ada standar error. Jadi rata-rata penyimpangan variabel dependent prediksi terhadap variabel dependent sebenarnya yaitu 0,72. Artinya, apa yang kita hitung ini biasanya sebuah prediksi. Jadi, simpangan error antara prediksi dengan kenyataan adalah 0,70. Kemudian di sini analisis ANOVA. Hasil output ANOVA yang menunjukkan bahwa F hitung sebesar 61,6045 dengan nilai signifikansi 4,7. Nilai F hitung ini bisa dibandingkan dengan nilai F tabel tadi, tapi bisa juga membandingkan signifikansi F ini dengan alfa. Alfa menggunakan 0,05 atau 5%. Dan nilai signifikansinya yaitu 4,7. Berarti F signifikansi lebih besar dari alfa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh signifikansi antara variabel X dan variabel Y. Kemudian persamaan regresinya. Di sini didapat 0,71 X plus 1,881 dengan R kuadrat R2 atau R2 sama dengan 0,38. Nah, di sini saran. Penyedia jasa telekomunikasi khususnya Telkomsel, Indosat, XL, Smartfren yang telah mengetahui kondisi kinerja sistem jaringannya di wilayah Kabupaten Serang, khususnya di wilayah responden, untuk melakukan peningkatan layanan jaringan di beberapa wilayah yang kurang cukup baik kualitasnya, serta memperbarui sistem secara berkala agar kualitas jaringan yang baik dapat terjaga dengan maksimal. Untuk mendapatkan penelitian yang lebih lengkap, harus dilakukan pelintiran yang lebih lanjut dengan lebih memperbanyak mengenai provider seluler, khususnya teknologi saluran jaringan 4G atau 4th generation. Oke, cukup di sini saja presentasi dari saya.
Oh iya, di sini saya menggunakan uji analisisnya menggunakan Excel karena SPS saya error. Jadi mohon maaf. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.